Tolong, 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 tolong. Nyonya bos, mau telur tidak? Ini telur dari ayam peliharaan sendiri. Sangat segar loh. Rp500 1 kilo ya. Kalau mahal saya tidak mau ambil. Harga ini terlalu rendah. Ini ayam yang dipelihara sendiri. Sama sekali tidak diberi pakan buatan. Saya jamin telur ini sangat bergizi dan sehat. Begini saja. Rp800 1 kilo bagaimana? Rp600 saya ambil semua. Kalau tidak mau ya sudah. Baiklah kalau begitu. Ayo, cepat masukkan ke wadahnya. Saya tidak punya waktu untuk meladenimu terus. Hehehe, hati-hati sedikit. Jangan sampai telurnya kotor. Ibu, aku mau beli pistol mainan. Tunggu ibu jual telurnya dulu. Baru nanti ibu belikan. Tidak mau. Aku mau sekarang juga. Anak ini ada-ada saja. Ayo, makan permen saja ya. Ibu tenang saja. Aku akan mengejar mereka sekarang. Hati-hati lihat jalanan ya. Nak, rumah paman ada di depan sana. Di rumah paman ada banyak sekali mainan yang seru. Kalau begitu aku mau pistol air. Boleh, Tunggu dulu. Ibu sudah bilang tidak boleh ikut orang asing. Cepat pulang bersamaku. Tapi paman ini bilang dia orang baik. Di rumahnya ada banyak mainan. Aku mau main ke rumahnya. di rumah paman juga ada banyak gaun-gaun yang cantik. Adik kecil, ayo ikut paman pulang. Gawat, Anda bukan orang baik, Anda orang jahat. Cepat kembali cari ibu. Cepat kembali cari ibu. Tolong, 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 tolong. Tolong, tolong. Ibu, kakak, sudah dibawa pergi orang jahat. Apa? Di mana mereka? Cepat antar ibu ke sana. Cepat. Ayo jalan. Di mana tempatnya? Tadi ada di sebelah sana. An-an? 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 Putriku sayang. An-an? An-an? Di mana kamu? Kasihan sekali. Sudah 20 tahun lebih, si Bibi Zhou ini sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada kabar tentang gadis An-an itu. Rasa sakit yang mendalam ini, sepertinya akan dibawa sampai akhir hayat. Ya, siapa yang tidak setuju? An-an ini, anak yang penurut dan pengertian. Sungguh sangat disayangkan. Sudah bekerja keras seumur hidup, hanya hidup demi anak, waktu muda menderita, sudah tua pun begini. Bibi, pulanglah, mataharinya sangat terik, jangan duduk di sana menyiksa diri. Ya, ayo kita pergi. An-an? Selama ibu masih ada, ibu pasti akan menemukanmu. Presiden Lin, sistem identitas terbaru, hasil pengembangan Departemen Teknis, sudah selesai diuji coba. Ini laporannya, silakan Anda lihat. Sistem ini bisa mengenali wajah, membandingkan langsung dengan jaringan pengawas, basis data DNA, juga sudah terhubung ke sistem kepolisian nasional, bisa mengunci dengan cepat lokasi orang yang ditargetkan, dan hubungan kerabat mereka. Yang paling penting adalah, ada juga fitur perbaikan gambar AI. Meski hanya ada foto masa kecil mereka yang kabur, tetap bisa memulihkan rupa mereka saat dewasa. Bagus sekali. Segera hubungkan teknologi ini ke dalam proyek amal pencarian keluarga kita. Laksanakan. Baik. Lalu, pusat bantuan kerjasama lainnya, semuanya harus terjangkau. Maksud Anda, membiarkan mereka memakainya secara gratis? Benar, segera laksanakan. Baik, Presiden Lin. Ibu, aku pasti akan menemukanmu. Tunggu aku.
Tua bangka, masih tahu jalan pulang? Anak kedua, kamu tidak bekerja hari ini? Kerja apanya? Ini semua gara-gara kamu. Apa cuma aku yang harus menghidupimu? Anak itu, Zhao Wei, sudah jadi bos besar di kota, tinggal di rumah mewah pula, dia punya banyak uang. Kenapa kau tidak mencarinya, malah menumpang padaku begini? Mana uangnya? Berikan semua uangnya padaku. Uang sekecil ini, buat beli minuman saja tidak cukup. Bajingan Zhao Wei itu, sudah setengah tahun lebih tidak mengirim uang ke rumah kan? Kalian pasti sudah bersekongkol, mau menyiksaku, ya? Anak kedua, mungkin Lausan sedang sibuk, banyak urusan di kota. Sibuk? Dia memang sangat sibuk. Sibuk cari uang buat beli rumah dan mobil. Cari dia sekarang juga, suruh dia mengembalikan semua uang yang dia utang. Kurang 1 rupiah pun, jangan harap kau bisa masuk rumah ini. Anak kedua, hari ini aku sudah bekerja seharian di ladang. Anak kedua, hari ini sudah hampir gelap. Besok pagi saat hari terang aku akan ke kota. Barang rongsokan ini cuma bikin sempit saja. Kau harus dapatkan uangnya kembali, atau kau pergi saja dan tidur di gudang kayu sana. Anak kedua, anak kedua. Ibu, aku berhasil menghasilkan 5 rupiah. Lalu rencananya, uang itu mau kau pakai buat apa? Mau beli permen? Semuanya buat ibu. Buat ibu? Benar. Nanti aku akan punya banyak sekali uang. Semuanya buat ibu. Dengan begitu, ibu tidak perlu lagi bekerja keras seperti sekarang. Anak pintar. Kenapa waktu berlalu begitu berat? Keluarga yang tadinya baik-baik saja, sekarang malah seperti ini. Cari siapa? Saya cari Zhao Wei, dia adalah anak saya. Saya datang dari kampung. Telepon anakmu. Minta dia turun untuk menjemput. Nomor yang Anda tuju sedang tidak bisa dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Tidak diangkat. Anakmu tinggal di blok mana? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu dia tinggal di dalam perumahan ini. Peraturan perumahan. Orang luar tidak boleh masuk. Cepat pergi. Tepong. Cao Juan, Pantas saja keberuntunganku buruk, ternyata wanita pembawa nasib buruk sudah datang. ibu membawakan sayuran segar untuk menengok kalian. Bawa pergi sana, aku merasa jijik. Ibu datang mencari Lausan, tapi ibu tidak tahu dia tinggal di rumah mana. Jadi belum. Dia tidak ada di sini. Ada urusan apa kau ke sini? Ibu datang meminta uang bulanan pada Lausan. Anak kedua menunggu di rumah. Dulu kan sudah setuju. Setiap bulan 600 rupiah untuk biaya hidup. Ini sudah setengah tahun belum diberikan. Uang bulanan. Siapa yang tahu kalau kau bukan minta uang untuk Zhao Qiang si pemabuk itu? Zhao Wei hanya punya gaji pas-pasan, mana ada uang lebih untuk diberikan. Itu hanya akan membuang-buang uang saja. Bukan begitu. Nenek kampung memang cerdik ya, tahu saja cara mengemis ke kota. Sudahlah, cepat pergi, jangan ganggu kami main kartu. Dengar tidak, orang kampung? Bawa barang rongsokanmu dan menjauhlah. Istriku, semua ini salahku. Aku juga tidak tahu ibuku akan datang. Si tua ini sudah mengotori pandanganmu. Sudahlah Zhao Lausan, urusan begini saja tidak bisa kau bereskan. Apa gunanya aku memilikimu? Benar sekali, apa yang istriku katakan selalu benar.
Istriku adalah sosok terpenting di rumah ini. Tanpamu, rumah ini tidak akan bisa berjalan. Jangan banyak bicara, mainkan kartunya. Ibu, Sekretaris Zhang, segera ambil rekaman CCTV di perempatan ini. Cepat. Presiden Lin sudah siap. Itu dia. Benar-benar dia. Presiden Lin Anda baik-baik saja? Sekretaris Zhang, cari informasinya dengan secepat mungkin. Periksa hubungan keluarga antara aku dan dia. Baik. Sudah 25 tahun. Ibu? Benarkah itu Ibu? An, putriku, ibu minta maaf padamu. Mana uangnya? Tidak ada. Belum dapat. Aku menyuruhmu mencari anakmu di kota itu. Minta uang, tapi kau ini malah pulang dengan tangan kosong. Kalau dia tidak memberimu uang, bagaimana aku bisa menghidupimu? Kemarin aku sudah pergi mencarinya. Dia tidak ada. Xiao Juan malah menyuruhku pergi. Atas dasar apa dia menyuruhmu pergi? Ayo, kita pergi bersama. Hari ini uang itu harus kembali. Anak kedua, anak kedua, anak kedua. Lihat si Zhao Qiang itu? Kumat lagi gila apa dia? Mau apa lagi kalau bukan? Ibu-ibu sekalian bibi, tolong nilai sendiri. Aku sudah bicara dengan adikku. Aku yang mengurus ibu, dan dia setiap bulan mengirim 600 rupiah ke rumah. Sekarang sudah setengah tahun tidak kirim uang, jadi kusuruh ibuku untuk menagih uang itu kembali. Tapi dia malah lebih membela orang lain, dia malah membela anak kesayangannya yang tidak pernah merawatnya sehari pun. Bukan seperti itu. Kalau bukan begitu lalu bagaimana? Kau memang pilih kasih. Dulu saat dia mengambil semua tabunganmu untuk membeli rumah, aku tidak bilang apa-apa. Sekarang aku hanya memintamu mengambil uang yang sudah menjadi hakku, tapi kau malah banyak alasan. Zhao Qiang, ibumu juga tidak mudah. Dia sudah tua, jangan kau siksa dia terus. Tidak mudah, justru karena tidak mudah, dia harus minta uang pada Zhao Wei. Dia sekarang di kota, jadi bos besar, tapi ibu kita masih tinggal di gudang kayu yang bocor ini. Pokoknya sekarang, semuanya harus dikembalikan beserta bunganya. Anak kedua, tenanglah sedikit, telepon Lausan dulu. Lihat kan? Kau memang pilih kasih. Mau tidak mau harus pergi. Tidak. Anak kedua, nak. 20.000. Zhao kedua, kamu apa kesini? Ini semua karena kalian yang memaksa. Uang tunjangan selama 6 bulan, hari ini harus berikan kepada kami beserta bunganya. Lausan sekarang sedang dinas luar, tidak akan pulang dalam waktu dekat. Pulanglah, menunggu di sini pun tidak ada gunanya. Dinas luar? Sepertinya kalian hanya tidak mau memberi uang, dan itu hanya alasan saja, kan? Kau. Semuanya, coba nilai sendiri. Adikku sejak menikah, sudah tidak menganggapku sebagai kakaknya lagi. Sekarang bahkan tidak memedulikan ibunya sendiri. Lihatlah, kondisi ibu kita sekarang, kalian benar-benar tega sekali. Masalah wanita tua itu tidak ada hubungannya denganku. Dia yang melahirkan kalian berdua, kalau mau mengurusnya, bukan urusan saya yang orang luar ini untuk ikut campur. Apa bicaramu ini pantas? Dia sekarang juga ibumu? Lausan sekarang tidak ada di rumah, tunggu dia kembali baru kita bicarakan lagi.
Zhao kedua, kalau kau tahu diri, jangan mempermalukan diri di sini, segera bawa dia pergi. Aku tidak percaya. Uang hari ini harus kuberikan padamu. Apa yang kau katakan? Ibu yang waktu itu di rumah Mah Chengnan bertengkar dengan putra dan menantunya. Bagaimana hasil DNA-nya? Informasi tentang ibu itu baru saja ditemukan, pemeriksaannya butuh sedikit waktu lagi. Kau awasi hasilnya, segera beritahu aku setelah hasilnya keluar. Aku akan pergi melihatnya. Tapi Presiden Lin, bagaimana jika... Tidak ada salahnya pergi melihat, lagi pula. Menurutku, Uang hari ini harus kau kembalikan beserta pokok dan bunganya. Serahkan semua padaku. Kakak kedua. Kenapa kau di sini? Aku baru pulang dinas luar. Sepertinya hari ini aku datang pas sekali ya. Aku tidak akan berputar-putar kata denganmu lagi. Uang tunjangan untuk ibu sudah tertunda lebih dari setengah tahun, kan? Kita sebagai anak, tidak boleh lupa budi dan berkhianat. Masa kurang uang sedikit saja? Ke akhir-akhir ini, aku memang sibuk. Sampai lupa tanggal masalah sepele saja, tak perlu kau datang ke sini ribut. Lupa bulan lalu juga bilang lupa. Bulan sebelumnya juga bilang lupa, kau kira aku bodoh. Menurutku kau memang tidak mau bayar? Jadi memang belum bayar tunjangan ibu, ya? Keterlaluan sekali. Kakak kedua, jangan membesar-besarkan hal kecil. Tinggal di desa tak butuh banyak uang. Lagi pula ibu menanam sayur sendiri. Terlambat beberapa hari apa bisa mati kelaparan. Membesar-besarkan, ya? Waktu kau beli rumah di kota menguras semua tabungan ibu. Kenapa tak kau bilang itu sepele, padahal itu uang, hasil tabungan seumur hidup ibu? Uang itu hanya ku titip untuk disimpan. Lagi pula ibu sudah tua, kau tiap hari minum dan menghamburkan uang. Jadi aku menyimpankannya untuk ibu, nanti pasti akan ku kembalikan. Omong kosong kau. Kapan aku pernah menghamburkan uang ibu? Uang itu sudah kau ambil. Masih juga cari-cari alasan. Zhao Laoer, jangan cuma salahkan Zhao Wei. Saat kau bangun rumah di kampung ibu, diam-diam memberimu. Berapa banyak uang kau sendiri yang paling tahu. Waktu aku dan Zhao Wei menikah dulu, ibu tak memberi kami sepeser pun. Uang mas kawin semuanya oleh Zhao Wei dipinjam sana-sini, kenapa itu tak kau sebutkan? Semua lihatlah. Ini ibu kita. Sejak Zhao Wei menikah, keluarganya belum pernah peduli pada ibu. Sehari pun tak pernah merawatnya. Aku sendirian mengurus ibu, bangun pagi buta melayani beliau. Dia malah enak-enakan. Sekarang uang nafkah pun tak mau bayar Zhao Wei. Ku beritahu kau, kalau kau masih ingin aku yang mengurus ibu, maka uang itu harus kau bayar beserta pokok dan bunganya. Kalau tidak, ibu ini juga tak akan kurus lagi. Presiden Lin, hasil identifikasinya belum keluar, ini adalah urusan keluarga mereka. Jika kita tiba-tiba masuk, sepertinya kurang sopan. Dulu tidak bisa adil. Sekarang rasakan akibatnya, kedua putranya. Sama sekali tidak peduli. Benar sekali, sekarang kedua belah pihak tidak ada yang menganggapnya. Itu memang kesalahannya sendiri. Aku tidak pilih kasih. Sungguh tidak. Lausan, saat kau ingin membeli rumah, sebelum menikah dulu, aku memberikan seluruh tabungan seumur hidupku, semuanya kuberikan padamu untuk membayar uang muka rumahmu. Lalu, anak kedua, saat kau butuh uang untuk membangun rumah, uangku sudah tidak cukup. Aku bahkan menjual rumah tua kita. Semua ternak pun aku jual murah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Juanzi, uang mahar itu, ibu benar-benar tidak mampu memberikannya lagi. Semuanya sudah habis. Terhadap kedua putraku aku sudah memberikan segalanya. Aku benar-benar tidak pilih kasih. wanita tua itu juga tidak mudah. Semua anak adalah darah dagingnya sendiri. Sudah memberikan seluruh hatinya, tapi malah berakhir seperti ini. Sungguh malang nasibnya. Tidak. Kemarilah, kalian semua lihat. Inilah pakaian yang dipakai ibuku. Zhao Qiang, kau yang memegang uang tunjangan. Apa saja yang kau lakukan? Kemana semua uangnya? Pasti kau ambil sendiri kan? Jangan asal bicara kau. Itu karena ibu sendiri yang tidak mau belanja. Dia selalu ingin menabung uangnya untuk membelikan barang bagi kau, putra kesayangannya di kota. Kau pikir aku tidak tahu? Beraninya dia menyalahkanku. Kau sendiri hidup enak di kota. Aku bahkan tidak pernah melihatmu menelepon ke rumah sesekali. Sekarang saat aku dianggap tidak bisa mengurusnya, kau malah berlagak jadi anak paling berbakti. Menurutku, ibu memang sengaja berpakaian seperti ini. Ingin dikasihani, karena merasa sudah tua, tidak mau merepotkan anak yang kecil, lalu malah membebaniku. Dasar sekumpulan orang tidak tahu budi. Dasar orang-orang tidak tahu diuntung. Apa yang kau bicarakan sembarangan? Semuanya, tolong nilai sendiri, masalah apa ini sebenarnya? Keluarga kami Zhao Wei, di mana salahnya pada wanita tua itu? Dulu saat menikah, dia bahkan tidak memberikan uang mahar sepeser pun. Aku tidak tahu sudah berapa lama keluargaku membicarakan hal ini. Sekarang malah bagus, dia langsung menghasut kakaknya untuk menindasku dan bilang kami tidak berbakti.
Setelah bertahun-tahun menikah ke keluarga-keluarga Zhao, aku tidak pernah mendapatkan keuntungan sedikit pun dari wanita tua itu. Sekarang dia malah meminta uang pada kami. Jangan harap. Jangan memutarbalikkan fakta. Dulu saat hari pertamamu masuk ke rumah ini, bukankah ibu mengambil satu-satunya ayam betina tua di rumah dan dibereskan untuk membuatkanmu sup? Sekarang kau malah balik menyalahkan kami. Zhao Qiang, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kau mengambil uang nafkah yang kami berikan, tapi membiarkan wanita tua itu hidup seperti apa? Beraninya kau menyalahkan kami. Anak kedua, Xiao Juan, jangan bertengkar. Kalian jangan bertengkar lagi. Ini semua salahmu. Katanya semua anak itu sama berharganya, tapi aku lihat kau hanya memanjakan anak ini. Saat rumah kebakaran tahun itu, bukankah dia yang pertama kali kau selamatkan? Lausan saat itu sedang tidur. Aku takut tidak sempat menyelamatkannya. Masih berani bicara. Kalau bukan karena kau bermain api di dalam kamar, apa rumah ini akan terbakar? Lihatlah, luka-luka ibu itu karena engkau baru bisa terjadi. Sudah cukup. Saat membutuhkan uang, baru bisa berpura-pura kasihan. Pergi sana. Ibu. Ibu. Pergi sana. Diam kalian semua. Berani berbuat kasar pada ibu kandung sendiri, apa kalian masih menganggap diri kalian anak? Siapa kau? Orang luar tidak usah ikut campur urusan orang lain. Orang luar? Melihat istrimu sendiri menunjuk dan menghina ibu kandungmu, kakakmu sendiri menyakiti ibu. Lalu kau hanya berdiri diam di samping seolah tidak terjadi apa-apa. Apa kau merasa kau itu orang luar? Aku lihat kalian berdua. Berpakaian seperti orang yang tidak kekurangan uang. Kalau memang tidak kekurangan uang, kenapa tidak membiarkan ibu kalian sendiri hidup dengan tenang dan nyaman? Malah di depan banyak orang seperti ini kalian mempermalukannya. Dan kau juga. Sebagai yang lebih muda, malah menjelek-jelekan orang tua, memutarbalikkan fakta, dan memfitnahnya secara keji. Apa kau merasa bangga melakukan itu? Dasar gadis tidak tahu diri entah dari mana asalnya, ini urusan keluargaku. Tidak perlu kau ikut campur. Jangan sok peduli pada urusan orang, cepat pergi dari sini. Urusan keluarga? Apa karena urusan keluarga kalian bisa menindas orang tua? Apa karena urusan keluarga kalian boleh menyakiti ibu? Biar ku beritahu kalian, masalah hari ini pasti akan aku urus sampai tuntas. Hari ini masalah ini akan aku tuntaskan. Aku ingin melihat bagaimana kalian memperlakukan ibu kalian sendiri. Gadis ini benar? Mana ada orang yang memperlakukan ibu kandungnya sendiri seperti ini? Benar sekali, jatuh yang tadi itu sangat berbahaya. Nona, sudahlah. Jangan bicara lagi. Bibi, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, mereka akan semakin melunjak. Wena Banpala, hari ini di hadapan begitu banyak orang, kita selesaikan masalah ini sekarang juga. Kau orang dari grup Lin? Pantas saja kau punya keberanian untuk ikut campur urusan orang. Ternyata kau bekerja di perusahaan besar. Kau mungkin tidak tahu, ya? Zhao kami adalah supervisor di grup Lin. Dia membawahi puluhan orang. Gadis kecil, jangan buat kami marah. Nanti kalau Zhao bicara sedikit saja di perusahaan, pekerjaanmu ini mungkin akan hilang. Aku sarankan padamu, jangan ikut campur. Demi wanita tua yang tidak ada hubungannya, kehilangan pekerjaan itu tidak sepadan. Nona, terima kasih sudah membelaku. Tapi ini adalah masalah keluarga kami yang berantakan. Tidak ada hubungannya denganmu. Cepatlah pergi. Tidak apa-apa. Tubuh renta saya ini sudah tidak berguna lagi. Tapi kau berbeda. Kau masih muda, masa depanmu masih cerah. Jangan sampai masalah keluarga saya ini membuatmu terseret. Turutilah kata saya, pergilah. Bibi, saya tidak takut. Sebenarnya saya adalah. Anda tenang saja. Mereka sama sekali bukan ancaman bagiku. Manajer grup Lin, kan? Melihat perangaimu ini, posisi manajer itu sepertinya perlu dipikirkan kembali. Memangnya kau siapa? Berani bicara soal posisi manajer? Kau pikir kau siapa? Apa kau CEO grup Lin? Biar ku beritahu ya, melapor pun tidak akan ada gunanya. Ayahku baru saja naik jabatan jadi manajer umum grup yang membawahi bagian personalia. Siapa yang akan percaya ucapan karyawan rendah sepertimu? Jadi kau merasa ini bukan masalah besar? Aturan pertama dari visi misi perusahaan grup Lin adalah mengutamakan rasa hormat. Sebagai manajer, kau bahkan tidak bisa menghormati orang tua, malah membiarkan keluargamu berbuat semena-mena. Jika hal ini sampai ke telinga petinggi grup, apa menurutmu posisi manajermu itu akan tetap aman? Jangan coba-coba menekanku dengan budaya perusahaan. Ayahku itu manajer umum. Jika dia bilang kau bisa, maka kau bisa. Jika dia bilang tidak, maka kau tamat. Zhao Wei adalah menantunya, tentu saja dia akan melindungi keluarga sendiri. Karyawan kecil sepertimu mau mencoba mengacau? Aku ingin lihat, apakah kekuasaan mertuamu itu lebih besar?
Atau aturan grup Lin yang lebih berkuasa? Jangan bicara omong kosong di sini. Kau dari divisi mana? Ini urusan keluarga kami. Apa pantas orang asing sepertimu ikut campur? Cepat pergi dari sini. Presiden Lin, hasil perbandingan DNA sudah keluar, tingkat kecocokannya 99,99%, laporannya sudah dikirim ke email Anda. Kalian jangan mempersulit seorang gadis kecil. Ibu. Apa? Ibu. Aku adalah An-An. An-An? Putriku An-An. Benarkah kau An-An milikku? Iya. Ibu. Akhirnya aku menemukanmu. Syukurlah kau sudah kembali. Syukurlah kau sudah kembali. Aku sempat mengira tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi. Aku sudah kembali. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku karena membiarkanmu menderita. Asisten khusus Kian, kapan Presiden Lin akan kembali? Aku baru saja naik jabatan jadi manajer umum, ingin bertemu Presiden Lin untuk melaporkan rencana kerja selanjutnya. Presiden Lin, dia sedang pergi meninjau keluar. Berikan saja proposalmu padaku, nanti akan aku sampaikan padanya. Jangan terburu-buru, tunggu sampai Presiden Lin kembali saja, tidak terlambat untuk melapor nanti. Bisa menjadi manajer umum kali ini, semua berkat kepercayaan Presiden Lin. Kedepannya, jika ada sesuatu yang aku lakukan dengan kurang tepat, mohon bimbingannya ya. Manajer Lee tenang saja, Presiden Lin sudah mempertimbangkannya. Semua ini salahku, salah ibu, karena tidak menjagamu dengan baik saat itu. Tidak. Ini bukan salah ibu. Semua itu karena perbuatan orang jahat yang keji itu. Ini bukan kesalahan ibu. Lihatlah, lihat aku sekarang. Bukankah sekarang aku baik-baik saja? Baik. Baguslah. An-An kebanggaanku sudah sukses. Sudah bisa menjaga diri sendiri. Hanya karena sudah punya ibu baru, kenapa harus seheboh itu? Kelihatannya saja seperti orang terhormat. Siapa yang tahu di luar sana pekerjaan apa yang kau lakukan? Entah cara kotor apa yang kau tempuh sampai bisa tampil begitu mentereng. Aku orang seperti apa? Bukan urusanmu untuk menilainya. Sekarang aku adalah putri ibu. Aku punya hak untuk membuat perhitungan dengan kalian. Apa yang telah kalian lakukan pada ibu sebelumnya? Akan kubalas semuanya. Satu persatu sampai tuntas. Bagaimana perlakuan kalian pada ibu selama ini? Aku akan memperhitungkan semuanya satu demi satu dengan kalian. An-An, sudahlah. Ibu tidak apa-apa. Kedua saudaramu itu, hidupnya juga sedang sulit. Anak kedua, selama bertahun-tahun ini, belum juga menemukan pekerjaan, hanya bisa kerja serabutan, mencari uang hari demi hari. Anak ketiga sudah menikah. Banyak orang yang harus ditanggung. Biaya hidup di kota besar itu mahal, ibu sangat mengerti. Ibu benar, semua orang sedang sulit. Karena kau sudah kembali, bawa saja ibu pergi bersamamu. Aku lihat kondisimu cukup mapan, biarlah ibu tua ini ikut denganmu. Urusan dia ke depannya, kau sajalah yang repot. Kami tidak mau ambil pusing lagi. Apa kalian masih punya hati? Dia ini orang yang melahirkan dan membesarkan kalian. Kalian begitu terburu-buru ingin melepaskan tanggung jawab. Hah? Selama bertahun-tahun ini, kami sudah berusaha yang terbaik. Ibu tidak kedinginan, ibu tidak kelaparan. Karena kau sudah kembali, bawalah ibu pergi, berbaktilah padanya dengan baik, anggap saja sebagai pengganti atas ketidakhadiranmu selama ini. Lagi pula, ibu selalu merindukanmu selama ini, anggap saja ini mengabulkan keinginan ibu. Bu, ikutlah pulang denganku. Aku punya rumah besar di sana. Ada orang yang akan menjagamu. Ibu tinggal saja di rumah, temani aku dengan tenang. Ya. Baik. Ibu akan pergi bersamamu. An-An, selama ini, ibu merasa bersalah padamu. Ibu punya sebuah peti hantaran. Dulu saat ibu menikah, kakekmu yang membuatnya sendiri. Katanya peti itu terbuat dari kayu huang-huali kualitas tinggi. Setelah kita kembali, ibu akan meminta seseorang menggunakan bahan peti itu untuk membuatkan liontin pinggan untukmu. Gunakanlah itu, agar nanti hidupmu selalu lancar, selalu aman dan damai. Jangan sampai menderita lagi. Bu, aku tidak mau. Selama ini, aku diadopsi oleh keluarga baik-baik, aku tidak menderita sama sekali. Peti itu adalah kenang-kenangan dari kakek untuk ibu. Tidak boleh disentuh. Asalkan ibu ada di sisiku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Ibu aku bawa pergi, aku akan menjaganya dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang harus aku jelaskan pada kalian. Aku harap kedepannya kalian jangan pernah mengganggunya lagi. Ibu sudah menderita puluhan tahun. Aku tidak ingin di sisa hidupnya dia harus memikirkan kalian lagi.
Ayo pergi. Tunggu dulu. Tunggu. Bu, ibu punya benda berharga ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Aku dengar kayu Huang Wali ini sangat mahal harganya. Lalu karena ibu mau ikut, kakak pindah ke kota, kotak ini harus ditinggalkan untukku, kan? Cuma sebuah kotak, memangnya seberapa mahal? Kau saja yang tidak tahu. Beberapa hari lalu aku main ponsel, melihat sebuah kotak kayu Huang Huali. Kotaknya, seukuran ini, harganya 1 miliar rupiah lebih. Mahal sekali. Tentu saja. Lausan, seberapa besar kotak ibumu itu? Ingat, lumayan besar. Untuk menyembunyikan pria dewasa pun masih lebih dari cukup. Kalau ini asli, pasti sangat berharga. Paling tidak nilainya 6 miliar rupiah, kan? Wah, 6 miliar rupiah? Bukankah kita akan jadi kaya raya? Zhao Qiang, apa maksudmu? Ingin menguasainya sendiri? Aku beritahu ya, jangan harap Lausan juga anak ibu. Kami juga punya hak atas kotak itu. Ibu benar-benar hebat ya. Barang berharga begini malah disembunyikan, tidak memberitahu kami. Selama bertahun-tahun ini kami tidak pernah mendapat keuntungan apapun darimu. Kotak ini harus ada bagian untuk kami, anggap saja sebagai ganti rugi. Atas dasar apa kalian dapat bagian? Ibu selama ini tinggal di rumahku. Kalau ada apa-apa, aku yang sibuk mengurus semuanya. Kau cuma bisa bicara saja, apa yang pernah kau lakukan secara nyata. Hei, terakhir kali bakcang itu, bukankah kami yang membawakannya untuk ibu? Itu kan pemberian dari kantormu, karena kau sendiri malas memakannya, makanya diberikan pada ibu. Saat ibu sedang tidak enak badan, bukankah aku yang sibuk kesana kemari untuk merawat dan melayaninya? Kau malah sibuk, sudah bertahun-tahun kau tidak pernah menginjakkan kaki di rumah ini. Begitu dengan ada barang berharga, larimu paling cepat dari siapapun. Kau, bicara apa kau ini? Aku tidak peduli, bagian milik kami tidak boleh kurang sepeser pun. Kalian hanya memikirkan kotak itu saja. Kalian hanya memikirkan kotak itu saja. Ayah kalian pergi terlalu cepat, aku sendirian. Demi menghidupi kalian berdua. Setiap hari harus bangun sebelum fajar. Setelah selesai bekerja di ladang, hanya berbekal beberapa bakpao, berjalan belasan kilometer, melewati jalan gunung, pergi ke kota untuk menjual telur. Saat musim panas, matahari begitu menyengat, seluruh tubuhku terasa pusing dan lemas. Aku pingsan karena kepanasan berkali-kali. Saat musim dingin, tangan-tanganku semuanya retak karena kedinginan, hingga timbul luka-luka yang perih. Bahkan untuk mengambil barang, ujung jariku gemetar. Satu keranjang telur itu, berapa banyak uang yang dihasilkan? Aku benar-benar mengandalkan telur-telur ini satu demi satu untuk membesarkan kalian dari kecil hingga dewasa. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah hidup untuk diriku sendiri walau sehari saja. Hanya berpikir, setelah kalian dewasa, hidup ini akan menjadi lebih baik. Sudahlah, hal-hal yang sudah berlalu itu, untuk apa diungkit terus? Di mana barangnya? Berikan padaku. Kotak itu, jangan kalian harapkan lagi. Kenapa? Kotak itu sudah kurencanakan sejak lama. Saat An-An menikah nanti, aku akan memberikannya padanya. Saat menjual rumah dulu, aku merasa tidak rela. Aku menitipkannya sementara pada sekretaris desa. Berpikir, jika putriku tidak bisa ditemukan, biarkan dia yang menanganinya sesuka hati. Sekarang, An-An sudah kembali, dan aku tahu barang ini sangat bernilai, maka semakin mustahil aku berikan pada kalian. Kau gila, aku ini anak kandungmu. Aku sudah menjagamu sekian lama. Masa 3 juta rupiah diberikan begitu saja kepada gadis liar yang hilang selama 20 tahun itu? Atas dasar apa? Dia putriku, darah dagingku sendiri. Aku tetap akan memberikannya padanya. Aku tidak peduli, sekarang juga, ikut denganku ke rumah sekretaris desa, dan ambil kembali barang itu. Berani sekali kau. Enyahlah, apa urusanmu? An-An. An-An? Presiden Lin. An-An, kamu tidak apa-apa. Kamu bahkan berani memukul kakakmu sendiri. Jangan macam-macam, beliau ini adalah Presiden Lin dari perusahaan kami. Presiden Lim? Dia. Kau tidak ingin bilang kalau dia adalah Presiden Lin dari grup Lin, kan? Benar sekali. Apa kau sedang bercanda? Seseorang yang selama 25 tahun menghilang, begitu kembali langsung jadi CEO? Berani mengganggu Presiden Lin. Apa kalian tahu seberapa besar harga yang harus kalian bayar? Malah main drama? Memangnya apa yang bisa dia lakukan padaku? Jangan berlagak kaya. Kau pikir aku orang bodoh yang tidak tahu apa-apa? Biar ku beritahu ya, koper ini hari ini siapapun yang berani membawanya pergi, aku tidak akan tinggal diam padanya. Kau, jika aku benar-benar Presiden Lin dari grup Lin, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kami lakukan? Kau pikir aku akan percaya pada orang yang sudah hilang selama 25 tahun? Tiba-tiba berubah menjadi Presiden grup Lin? Kau pikir keberuntungan besar akan jatuh begitu saja ke kepalamu? Ada apa ini? Ayah. Apa yang terjadi? Ayah datang di waktu yang tepat. Gadis ini bilang dia adalah Presiden Lin. Presiden Lin itu tokoh hebat, masih muda sudah bisa mengambil alih perusahaan, bahkan membawa grup Lin ke posisi puncak pasar. Orang yang bisa meraih prestasi seperti itu, mana mungkin seorang wanita seperti dia? Lagi pula,
Aku baru saja dari perusahaan. Asisten khusus Kian mengatakannya sendiri bahwa Presiden Lin sedang pergi meninjau keluar kota. Dengar tidak? Presiden Lin sama sekali tidak ada di sini. Jangan coba-coba berpura-pura dan membual di sini. Wanita rendah sepertimu, berani sekali mengaku sebagai direktur. Presiden Lin itu orang yang melakukan bisnis besar, mana bisa dibandingkan dengan tampang miskin sepertimu. Menurutku dia merasa Presiden Lin itu orang yang rendah hati, makanya dia mengarang kebohongan besar ini. Dia bukan penipu, aku percaya padanya. Sudahlah, tidak peduli siapa dia, meskipun dia benar-benar direktur grup Lin, lalu kenapa? Yang aku tahu, barang ini harus aku dapatkan hari ini, kalau tidak urusannya akan panjang dengan kalian. Ibu harus berpikir jernih. Kami berdualah yang ibu besarkan dengan susah payah. Benar. Orang ini tidak pernah mengurus ibu sehari pun. Begitu dia kembali, ibu langsung memberikan barang senilai 3 juta rupiah kepadanya. Ibu harus berpikir jernih. Ini 3 juta rupiah. Benar? Kalau harta ini tidak dibagi dengan jelas hari ini, siapapun tidak boleh pergi. Benar? Masalah hari ini sepertinya tidak akan berakhir dengan mudah. Halo. Ibu, katakanlah sesuatu. Kenapa harus bersikap sekaku ini? Benar, janganlah di saat seperti ini kau berpura-pura tidak dengar. Apa yang kalian paksakan pada ibu? Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Berhentilah sekarang juga. Jangan berlagak di depanku. Aku beritahu kalian, urusan ini bukan urusan orang luar yang sudah menghilang selama 25 tahun. Jangan ikut campur. Lalu siapa kalian sebenarnya? Sebagai anak, bukannya mengurus ibu, malah ingin memeras ibu habis-habisan. Kalian benar-benar tidak punya hati. Jangan terlalu membanggakan dirimu sendiri. Selama ini kau tidak ada di sini, tentu saja kau bisa bicara seenaknya. Kau benar-benar sudah kehilangan nurani. Aku tegaskan padamu. Selama aku ada di sini hari ini, tidak ada yang boleh memaksa ibu melakukan hal yang tidak dia inginkan. Meskipun kotak itu tidak diberikan padaku, aku akan tetap menjaganya untuk ibu, dan tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan kalian. Jangan harap. Kemari, tahan wanita ini sekarang juga. Pergi sana. Lepaskan aku. Li Guoliang, apa kau akan membiarkan putrimu berbuat semena-mena seperti ini? Aduh, meski aku ayahnya, tapi perselisihan sesama wanita ini sulit bagiku untuk ikut campur. Asisten khusus Kian, segera bawa surat pengangkatan milik Zhao Wei dan Li Guoliang ke sini, cepat. Jangan menghalangi jalan. Lepaskan. Ibu. Masih saja berakting. Hari ini aku harus benar-benar memberimu pelajaran. Aku harus. Aku Hentikan. Berani-beraninya kau. Berani menyentuh Presiden Lin. Asisten Kian dia. Sepertinya kau ingin cari masalah dan ingin membayar harganya. Kau juga begitu. Ibu tidak apa-apa. Presiden Lin, semua kontrak yang Anda minta ada di dalam sini. Presiden Lin, Apa dia benar-benar Presiden Lin? kau benar-benar Presiden Lin? Menurutmu bagaimana? tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kalian berkomplot untuk menipu orang. Tidak mungkin. Ini pasti hanya rekayasa. Tidak. Lihatlah baik-baik. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana bisa jadi begini? Sejak perusahaan kita didirikan, kami selalu menjadikan rasa bakti sebagai inti dari budaya perusahaan. Ini bukanlah sekadar omong kosong, melainkan standar penting dalam menyeleksi dan mempekerjakan orang. Zhao Wei, sebagai seorang manajer, terhadap ibu yang telah melahirkanmu kau malah menelantarkannya begitu saja. Bahkan etika moral yang paling dasar pun sudah kau lupakan. Apa kau merasa punya hak untuk duduk di posisi ini? Li Guoliang, sebagai manajer umum, bukan hanya tidak menghormati orang tua, tapi juga membiarkan putrimu menindas orang lain. Kau sungguh keterlaluan dan tidak punya hati nurani. Kalian berdua, bahkan prinsip dasar manusia saja tidak punya. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kalian bisa mengabdi pada perusahaan, bertanggung jawab pada karyawan? Asisten khusus Kian, segera pecat mereka berdua dengan alasan moral yang tidak pantas. Selain itu, keluarkan perintah boikot. Aku ingin mereka berdua seumur hidup di bidang ini sekali tidak punya tempat untuk berpijak lagi. Baik. Selesai sudah. Semuanya benar-benar hancur. Ibu, ayo kita pulang. Presiden Lin, saya mohon belas kasihan Anda. Saya di perusahaan ini selalu bekerja sangat keras. Meski tidak ada prestasi, setidaknya saya sudah berjuang. Tolong lihat masa kerja saya yang sudah bertahun-tahun di sini. Ampunilah saya kali ini saja. Presiden Lin, bagaimanapun kita ini keluarga. Anda jangan terlalu perhitungan dengan kami. Saya mohon pada Anda. Ibu, tolong bantu kami memohon. Tanpa pekerjaan ini, seluruh keluarga kita akan kelaparan. Ibu, aku salah. Aku benar-benar mengaku salah. Ibu juga tidak ingin melihatku sampai menjadi gelandangan kan? Ibu,
Tolong bantu kami memohon, jika sampai diboikot dari seluruh industri, keluarga kita benar-benar tidak bisa bertahan hidup lagi. An-An, Ibu, An-An, Ibu. Tidak perlu memecat mereka, cukup turunkan jabatannya saja. Selain itu, terbitkan sebuah pernyataan publik untuk mengungkap semua perbuatan mereka kepada khalayak umum. Aku ingin seluruh industri melihat sifat asli mereka berdua. Baik, Presiden Lin. Terima kasih Presiden Lin, sudah bermurah hati. Hei, kau sudah menjadi direktur grup Lin? Jangan berebut koper ini denganku lagi ya. Lebih baik kau pikirkan baik-baik, nasibmu sendiri. Aku? Ada apa denganku? Bagaimana perlakuanmu pada ibu selama ini, kau sendiri yang paling tahu. Undang-undang Perlindungan, Hak dan Kepentingan Lansia, tertulis dengan sangat jelas. Menafkahi orang tua adalah kewajiban hukum seorang anak. Perbuatan yang kau lakukan itu cukup untuk membuatmu ditahan di kantor polisi selama seminggu. Bawa dia ke kantor polisi. Hei, Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. seumur hidupku, aku tidak pernah berharap kalian bisa menjadi sangat kaya raya. Aku bersusah payah, membesarkan kalian semua, memberi kalian makan, pakaian, dan sekolah. Mengajarkan kalian cara berperilaku yang benar, hanya berharap kalian bisa tumbuh dengan sehat, hidup rukun dan harmonis sebagai keluarga. Lihatlah diri kalian sendiri. Jadi seperti apa kalian sekarang? Ibu, semua sudah berakhir. Ayo pulang. Ibu, mulai sekarang ada aku yang menjagamu. Baiklah. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Setelah mempertimbangkannya, pilihan terakhir kami adalah Grup Lin. Presiden Lin, luar biasa. Presiden He, terima kasih atas kepercayaan Anda. Presiden Lin, biarkan asistenmu menangani urusan kontraknya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Pergilah. Silakan duduk. Presiden He, Anda menemui saya secara pribadi. Ada masalah apa? Ini adalah putraku Xiao Yuan. Dia pergi saat usianya baru 4 tahun. Dulu saat aku baru mulai merintis bisnis, aku menghadapi banyak kesulitan di mana-mana. Saat membawanya transit di stasiun kereta, karena aku kurang waspada sebentar saja, anak itu sudah tidak terlihat lagi. Selama beberapa tahun ini, aku sudah mencarinya ke hampir seluruh negeri, segala cara sudah kucoba, tapi tidak ada kabar sama sekali. Aku memilih Grup Lin, karena aku dengar proyek pencarian keluarga kalian telah mengembangkan sistem baru yang bisa memprediksi wajah dewasa. Berdasarkan foto masa kecilnya, benar begitu? Benar. Presiden He, aku tidak bermaksud menekanmu dengan kontrak ini, tapi aku tidak ingin menyerah pada harapan apapun. Presiden He, Anda jangan seperti ini. Bantuan ini, kepada siapapun itu, kami pasti akan membantu. Tenang saja, kami akan berusaha sekuat tenaga. Terima kasih. Masih belum ada yang cocok. Kami sudah mengoptimalkan sistemnya sebanyak 3 kali algoritma, tapi tingkat kecocokan tertingginya masih 72%, tidak ada cara untuk mencapai kecocokan yang tepat. Frekuensi perpindahan orang terlalu tinggi. Objek yang dikeluarkan oleh sistem, lokasi saat ini juga tidak bisa diverifikasi. Jika kita memeriksanya satu persatu, bukan hanya membuang banyak waktu dan tenaga, hasilnya pun mungkin tidak sesuai keinginan. Memeriksa satu persatu benar-benar tidak praktis. Presiden Lin, Presiden He mengirim pesan lagi, menanyakan bagaimana kemajuannya hari ini. Aku mengerti. Apa masih ada cara untuk meningkatkan akurasinya? Itu membutuhkan lebih banyak informasi. Hanya berdasarkan selembar foto lama yang menguning dan tahi lalat merah di leher, ciri sekecil ini tidak bisa dijadikan sebagai inti syarat pencocokan. Aku mengerti. Kamu kembali saja dulu dan cari lagi. An-An, sedang sibuk? Ibu, kenapa ibu kesini? Ibu lihat beberapa hari ini kamu banyak pikiran. Tidak istirahat dengan baik. Jadi ibu terpikir untuk memasak sup supaya tenagamu pulih kembali.
An, apapun yang mengganggu pikiranmu ceritakan pada ibu. Ibu tahu, ibu tidak pernah sekolah tinggi. Mungkin tidak bisa banyak membantu, tapi kalau kamu mengatakannya, perasaanmu pasti akan jauh lebih lega. Lagi pula siapa tahu, ibu benar-benar bisa membantu sedikit. Terima kasih, Bu. Ini soal Putra, salah satu investor di perusahaan yang sudah menghilang beberapa tahun. Petunjuknya terlalu sedikit, sistem tidak bisa mencocokkannya. Beberapa hari ini, aku terus memikirkan hal itu. Lihatlah, setelah bertahun-tahun saja, ibu masih bisa menemukanmu. Ibu percaya, selama kita tidak menyerah, pasti akan ada jalan keluarnya nanti. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang adalah membantu menyambung harapan keluarga-keluarga yang hancur itu. Betapa banyak orang di dunia ini yang sangat mendambakan keluarga berkumpul kembali. Kamu jangan pernah menyerah ya. Berkumpul kembali. Ibu, apa ibu ingin? Anak ini, di belakang lehernya, apakah ada tahi lalat? Nyonya tua, bagaimana Anda tahu di belakang lehernya ada tahi lalat? Lihatlah, pakaian yang dikenakan anak ini adalah pakaian 100 keluarga model lama. Bagian belakang leher itu, fotonya memang kurang jelas, tapi tambalan di depan ini, oh yaitu kain bermotif bunga biru ini. Ini tidak dijahit di sini secara sembarangan. Orang tua zaman dulu sangat teliti. Tahi lalat di belakang leher, artinya keberuntungan mengikuti. Anak yang punya tahi lalat di belakang leher akan dibuatkan di bagian depan posisi yang sejajar dengan kain warna yang berbeda, ditutup dengan sebuah tambalan. Maksudnya adalah untuk menjaga keberuntungan itu. Jadi lihatlah, tambalan kain, bunga biru ini. Sebenarnya sengaja dijahit di sini. Paratran dan Santa Pasat agar Tuhan bisa mengenalinya. Maksud Mama, tambalan di bagian depannya ini, sesuai dengan tahi lalat di belakangnya? Benar. Presiden Lin, putranya Presiden He, memang punya tahi lalat merah di belakang lehernya. Mungkinkah? Lagi pula, lihatlah. Lihat, di atasnya juga disulam. Pola yang sangat halus. Dilihat dari teknik jahitannya, ini adalah sulam timbul. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan setiap rumah. Dalam sebuah desa, hanya penyulam yang sangat berpengalaman yang bisa melakukannya. Kalian pergilah ke desa, cari seorang lansia, dan tanyakan padanya. Pasti akan langsung ketemu. Sekretaris Zhang, rahasiakan masalah ini dulu. Kirim orang ke sana untuk memverifikasinya. Baik. An, Mama tahu, kehilangan anak, bagaimana rasanya? Hal yang membuat mereka sanggup bertahan adalah tekad kuat untuk harus menemukan anak itu. Mereka sangat berharap suatu hari nanti bisa mendengar anak mereka, memanggil mereka ayah dan ibu sekali lagi. An, kau harus benar-benar membawa pulang anak yang hilang itu. Mama tenang saja, aku mengerti. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Presiden Lin, kau bilang sudah menemukan anakku? Presiden He, anaknya sudah aku bawa kembali ke sini. Anda jangan khawatir dulu. Di mana anak itu? Aku ingin menemuinya. Kakak, orangnya sudah dibawa. Presiden He, ini hasil tes DNA-nya. Silahkan Anda periksa. Tidak perlu lihat. Aku yakin dia adalah Xiao Yuan milikku. Ayah minta maaf padamu. Ayah, Baguslah. Ini benar-benar kabar baik. Presiden Lin, terima kasih banyak padamu. Keluarga He seumur hidup ini akan selalu mengingat kebaikanmu. Presiden He terlalu berlebihan. Sebenarnya yang harus berterima kasih itu ibuku. Jika bukan karena beliau melihat foto dan menemukan petunjuk penting pada pakaian anak itu, kami pun tidak akan bisa menemukannya. Terima kasih. Anda benar-benar sudah sangat membantu saya. Terima kasih. Jangan begitu, ini sudah seharusnya dilakukan. Siapa yang tidak sedih jika kehilangan anak? Sekarang yang terpenting anak itu sudah kembali. Aku dan Xiao Yuan sudah terpisah bertahun-tahun. Aku hampir saja kehilangan harapan. Berkat bantuan Anda, akhirnya aku dan putraku bisa bersatu kembali. Kebaikan Anda ini akan selalu saya simpan di dalam hati. Kelak, jika Anda dan putri Anda mengalami kesulitan apapun, jangan segan-segan mencari saya. Saya hanyalah orang desa. Semua ini hanya kebetulan. Dan sudah menjadi rezeki anak itu sendiri. Anda jangan bicara seperti itu. Aku sudah lama berjuang di dunia bisnis selama bertahun-tahun, sudah bertemu banyak orang, dan melewati banyak rintangan besar. Kebaikan hati dan wawasan Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Aku sungguh mengagumi Anda dari dalam hati. Presiden Lin, segera buatkan draft kontraknya. Aku ingin menandatangani perjanjian kerjasama permanen dengan grup Lin. Kalau begitu, atas nama grup Lin, saya berterima kasih atas kepercayaan Presiden He. Ibu, anakmu tidak berbakti, telah membuat ibu sedih. An, ini ada apa sebenarnya? Anak kedua, dia kenapa?
Untuk apa kau datang ke sini? Apa kau mau menahanku lagi? Aku punya proyek yang kekurangan orang. Tugas utamanya adalah menyusun informasi orang hilang. Ikut tim ke lapangan, dan memeriksa petunjuk. Kau mau ikut? Aku tidak salah dengarkan? Kenapa tiba-tiba kau? Aku tahu. Kau tidak benar-benar ingin menganggur di rumah. Hanya saja tanpa ijazah dan keahlian. Hanya mengandalkan tenaga. Memang sulit mencari kerja. Pekerjaan ini resmi. Gajinya stabil. Bisa membuatmu hidup layak dengan usahamu sendiri. Ibu ada di tempatku. Meski dia tidak mengatakannya, tapi aku bisa merasakannya. Dia berharap keluarga ini bersatu. Dia berharap keluarga ini berkumpul kembali. Aku tahu dulu kau nakal, dan tidak baik pada ibu. Tapi aku bersedia memberimu kesempatan untuk berubah. Bisa atau tidaknya kau manfaatkan? Itu tergantung padamu. Bicaralah yang baik. Kepada ibu. Bu, aku tahu aku salah. Hatiku merasa tidak tenang, selalu melampiaskan amarah padamu, berteriak-teriak padamu, memaksamu melakukan hal yang tidak ingin ibu lakukan. Ibu melindungiku, tapi aku malah. Bu, dulu aku sangat keterlaluan. Ibu sudah membesarkanku, aku berjanji, kelak pasti akan merawat ibu dengan baik. Anak bodoh, ibu tahu. Itu karena hatimu sedang sedih. Makanya kau tidak bisa mengontrol emosimu. Ibu mana yang akan menyimpan dendam pada anaknya sendiri? Cepat bangunlah. Ibu, aku membawa menantumu untuk meminta maaf padamu. Ibu, dulu aku keliru, tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan seorang anak, hingga membuat ibu menderita. Ibu, aku yang kurang mengerti sebagai menantu, seharusnya aku berbakti padamu. Tapi aku tidak hanya lalai dalam kewajiban, malah melarang Zhao Laosan bersikap baik padamu. Orang bilang jika ada orang tua di rumah, maka keberkahan akan selalu ada. Kedepannya aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Ibu, tenangkanlah dirimu. Asalkan ibu bisa memaafkan kami, pukul atau maki aku pun tidak apa-apa. Kami salah. Kalian semua anak baik ibu. Cepatlah bangun. Kedepannya, asalkan kita semua hidup dengan baik, keluarga hidup rukun dan harmonis, itu jauh lebih berharga dari apapun. Ayahnya anak-anak, kau pergi begitu cepat? Tahun-tahun ini An-An tidak ada. Anak kedua dan Lausan juga punya kesulitan masing-masing. Keluarga kita sudah sangat lama tidak berkumpul selengkap ini. Hari ini, kalian semua sudah kembali. Sudah seharusnya kalian memberi hormat pada ayah kalian, biar dia juga melihat keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Ibu benar. Ayah, aku sudah pulang. Dulu aku tidak baik, tidak bisa berbakti di samping ibu. Mulai sekarang, aku akan selalu menemani ibu. Ayah, dulu aku tidak dewasa, selalu membuat ibu tidak tenang. Aku berjanji, mulai hari ini dan seterusnya, pasti akan menjaga ibu dengan baik. Ayah tenang saja. Ayah, dulu aku selalu sibuk mengurusi keluarga kecilku sendiri, hingga mengabaikan perasaan ibu. Tapi ayah jangan khawatir, kami bertiga bersaudara, pasti akan merawat ibu dengan sangat baik, agar ibu selalu bahagia setiap hari.